Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan materi yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Baik, apabila sahabat sudah siap, mari kita mulai video pembelajaran ini. Sahabat, peta materi belajar kita yakni sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar materi yang ketiga, yaitu teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan atau makanan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama, pengertian dari teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, itu tadi pengertian dari teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat sendiri meliputi yang pertama, teknik merebus atau boiling. Yang kedua, teknik poaching. Yang ketiga, teknik braising. Yang keempat, teknik stewing. Yang kelima, teknik mengukus atau steaming. Yang keenam, teknik simmering. Yang ketujuh, teknik mengetim. Baik, sekarang kita lanjutkan ke teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Pengertian dari teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak seperti minyak zaitun dan minyak canola sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Sedangkan teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking meliputi yang pertama, menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Yang ketiga, menumis atau sauteing. Yang keempat, memanggang atau baking. Yang kelima, membakar atau grilling. Baik, sekarang kita jelaskan satu persatu macam-macam teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Yang pertama yaitu teknik merebus atau boiling. Adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, dan susu. Caranya, bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang masih dingin atau dalam air yang telah panas. Contoh dari teknik merebus atau boiling seperti merebus sayuran, merebus telur, dan lain-lain. Yang kedua, teknik poaching adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih, yaitu antara 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti telur, ikan, dan buah-buahan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Contoh dari teknik poaching seperti poaching telur dan lain-lain.
Yang ketiga, teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Jenis bahan makanan yang diolah dengan teknik ini biasanya daging dan sayuran. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan daging yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Contoh dari teknik braising yaitu memasak iga sapi. Yang keempat, teknik stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan daging keluar dengan sempurna. Bahan masakannya biasanya daging, ayam, dan ikan. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini antara lain opor ayam, gulai kambing, dan gulai ikan. Yang kelima, teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kemudian, masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini adalah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu, sayuran, ikan, atau ayam. Yang keenam, teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Contoh dari teknik simmering adalah membuat kaldu, semur, soto, rawon, dan lain-lain. Yang ketujuh, teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan coklat. Nah, itu tadi sahabat, macam-macam dari teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Baik, sekarang kita jelaskan satu persatu dari teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk daging dan unggas, ikan, sayur-sayuran, dan buah. Bahan makanan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak dengan metode ini. Contoh dari teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying adalah menggoreng tempe, menggoreng donat, menggoreng fried chicken, dan lain-lain. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Bahan makanan yang diolah pada shallow frying antara lain filet ikan, unggas yang lunak dan dipotong tipis, telur mata sapi, dan telur dadar.
Yang ketiga, teknik menumis atau sauteing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Cairan yang biasa ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya. Cairan ini dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Contoh dari teknik menumis atau sauteing adalah tumisan sayur, tumisan daging, dan lain-lain. Yang keempat, teknik memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Contoh dari teknik memanggang atau baking adalah membuat cake, membuat pizza, dan lain-lain. Yang kelima, grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas papan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grilled. Nah, bagaimana sahabat? Sudah paham ya kira-kira mengenai materi kita kali ini?